Smart FM presents Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Business Talk. Anda sering dong mendengarkan pepatah atau kalimat bijak yang mengatakan kalau malu bertanya sesat di jalan ya. Nah tetapi kita harus bertanya kepada orang yang tepat. Pernah nggak Anda merasakan Anda nanya sama orang yang nggak tepat, jawabannya juga sekenanya atau bahkan mungkin bikin kita jadi kesasar. Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Anda tengah menyimak Smart Business Talk. Saya sudah bersama-sama dengan mbahnya dahsyat. Selamat pagi Pak Tung. Ya, selamat pagi yang dahsyat Mbak Ola. Selamat pagi Smart Listener seluruh jagat raya yang saya cintai. Sehat, bugar, luar, dalam begitu ya Pak Tung ya. Dan malam, oh yes baby. Oh yes baby. Nah, Smart Listener, ini yang saya paling suka banget ya kalau bertanya kepada Pak Tung tuh kita nanya apa aja tuh dijawab gitu. Tapi harus siap-siap. Kalau seandainya kita salah, terus kemudian kalau misalkan dibilang, kamu kok tololnya kok kepanjangan itu ya mesti siap juga gitu ya. Ini bukan mau ngatain, tapi justru mau membuat kita tuh bangun. Ayo bangun-bangun gitu ya. Nah, pagi hari ini kita mau mengajak Anda, bebas Anda boleh bertanya apapun. Jadi Anda bertanya, Pak Tung akan menjawab. Tetapi kita mau mengawalinya dengan 3 pertanyaan paling berpengaruh bagi mereka yang mau berkembang. Bagi mereka yang mau berkembang ya. Jadi buat yang gak mau berkembang, udah pasti ini nanyanya akan mana ikannya. Biasa kan gitu ya. Gak mau mengkail sendiri, gak mau menikmati proses sendiri. Jadi pagi hari ini, buat siapapun Anda yang mau berkembang, yuk segera dikirimkan pertanyaannya. Kenal 812 11 12 959, kemudian juga Anda bisa chat kami di YouTube ya, di kanal Smart FM dan juga di Facebook. Oke, 3 pertanyaan paling berpengaruh sepanjang hidupnya Pak Tung yang pernah Pak Tung tanyakan kepada orang-orang hebat, orang-orang sukses yang saya tahu banget Pak Tung tuh paling seneng banget belajar dan berguru ya sama orang-orang. Pokoknya gimana caranya saya bisa ngomong langsung, nanya langsung, dapat jawaban langsung. Boleh yang pertama nih Pak Tung, dari pengalamannya Bapak, apa pertanyaan pertama yang dulu pernah Bapak tanyakan kepada orang-orang hebat? Silakan Pak Tung. Kalau dulu saya tanya, kalau saya adik Bapak, kalau misalnya cukup, kalau jaraknya agak jauh, saya akan, kalau saya anaknya Bapak, anaknya Ibu gitu ya. Nasihatnya apa kira-kira supaya saya bisa jadi seperti Bapak dan Ibu? Nah itu pertanyaan saya pertama seperti itu. Dan biasanya jawabannya masih basa-basi. Oh ya harus semangat, oh ya harus rajin seperti ini. Tapi yang kedua, nah itu pertanyaan saya mulai tajam. Pak, boleh tahu Pak, Bapak dari biasa-biasa kemudian jadi kaya mengerjakan apa? Bapaknya nggak nyelupin juga, nyebelin gitu loh ya. Mohon maaf Pak Tung ya, saya dari kecil sudah kaya. Jadi tidak pernah miskin, dan tidak pernah biasa-biasa loh. Saya kecil sekolahnya sudah di Inggris Pak Tung no. Papa saya jualan tank ke negara, jualan pesawat katanya. Ya pernah dijawab gitu ya, seru-seru juga nih. Terus tapi dari situ saya dapat ilmu-ilmu yang luar biasa. Dia dari biasa jadi kaya mengerjakan apa. Kemudian yang ketiga, saya tanya dong, kalau boleh tahu Pak, kalau Bapak dulu belum bilioner, your first billion itu dari mana? Itu pertanyaan saya yang ketiga. Oh bahkan keempatnya ada nih. Kalau Bapak tidak bisa meninggalkan apapun, hanya meninggalkan sekumpulan pesan kepada anak-anak Bapak tentang ilmu mencari uang atau mengelola uang, kira-kira nasihatnya apa? Nah ini biasanya 4 pertanyaan yang saya tanya. Dari situ berkembang luar biasa gitu ya. Oke. Pak Tung, ketika Bapak menanyakan, ini yang kita mulai dari yang pertama, kok bisa sih jadi orang kaya? Kok ya walaupun ada yang menjawabnya ya saya udah dari kecil ya, ayah saya jualan tank gitu. Itu nyebelin sih ya. Sementara ayah kita mungkin jualannya iya. Tapi apa pelajarannya yang Bapak dapat gitu tentang proses ya? Artinya benang merah dari yang mereka lewati, mereka jalani begitu. Apa sih proses yang mereka lewati dan itu Pak Tung praktekkan begitu? Pelajaran proses. Ada hal yang detail ya, contohnya Mas gini, kalau secara umum jawabannya itu akhirnya saya paham bahwa orang-orang yang sukses itu mereka punya 2 perbedaan saja dibanding yang tidak sukses. Bukan urusan sekolah, tidak ada hubungannya, bukan lulusan mana, tidak ada hubungannya, bukan nilai sekolah, tidak ada hubungannya, orang tuanya kaya, miskin, tidak ada hubungannya. Loh, Pak, ada nggak anaknya yang kaya terus kemudian jadi miskin banyak gitu ya? Jadi kadang kaya itu bisa menjadi berkat, bisa jadi kutukan gitu ya.
Jadi maksudnya jadi berkat itu karena orang tuanya kaya, makanya dia jauh lebih kaya jadi berkat. Karena dia dapat peluang untuk belajar ini, bisa modal, punya usaha, punya kenalan, jadi berkat. Tapi bisa kadang kaya itu jadi kutukan juga. Maunya jadi kutukan karena kaya, hidupnya anaknya jadi santai-santai, jadi ya sudah, tidak mau berkembang. Jadi makanya ada yang bilang kalau kekayaan tidak tahan 3 generasi. Ya sebetulnya bisa lebih kalau dasar luar biasa. Nah, saya pelajarin 2 hal saja yang membedakan orang timpang pendapatan itu. Yaitu timpang pengetahuan dan timpang keberanian. Jadi, dengan saya tanya, Bapak dari miskin jadi kaya, saya jadi tahu tentang peluang-peluang. Oh, kalau gitu tuh namanya peluang tuh. Saya beri contoh lah. Satu orang yang saya tanya tadi yang dari kaya jadi kaya banget tadi, nggak pernah miskin dulu dalam hidupnya. Tinggalnya sekarang juga di Pondok Indah, Bukit Golep gitu ya. Jadi waktu saya tanya, jawabannya, Bapak dari kaya jadi kaya banget apa jawabannya? Jawabannya begini. Dulu pada waktu di Kebon Jeruk, jalan panjang, itu jalan belum dibebaskan. Dan kemudian di sini harganya sudah berapa ratus ribu, di sini masih beberapa ribu. Padahal jalannya sudah ada begini, sini ada jalan, tapi sini belum terbebaskan. Nah kalau zaman Pak Harto, gampang, mesti bebasnya. Kok bisa? Tuduh PKI selesai, panggil Pangdam selesai. Zaman dulu kan gitu loh. Oh kamu PKI ya, tidak mau demi negara, langsung mesti bebas. Jadi dia percaya banget pasti hari ini zaman Jokowi juga pasti bebas, tidak usah dituduh PKI lah, diganti untung gitu ya. Jadi makanya petani dapat duit 18 miliar, tapi tidak diajarkan kecerdasan keuangan, terima duit 3 bulan tinggal 50 juta. Jadi ada alasannya macam-macam, boleh sih silahkan. Ada yang beli tanah lagi ya bagus, tapi ada yang langsung beli mobil sedesa, beli mobil semua, boleh nggak boleh. Tapi kalau sabar dikit kan. Maksudnya sabar dikit itu apa sih? Ya di deposito aja deh kalau ngomong goblok-goblokan bunganya untuk beli juga boleh. Ada yang langsung nyumbang bangun masjid boleh. Tapi kalau Anda misalnya Anda ternakan dan setiap bulan nyumbang untuk bangun masjid, masjidnya nggak habis-habis. Anda bisa bangun masjid 1, bangun masjid 2, bangun masjid 3. Nah, tapi intinya kan harusnya belajar kecerdasan keuangan. Tapi kembali lagi, dari situ pada waktu pembebasan jalan itu, kemudian saya tanya, lu kok tahu? Oh, networking. Jadi pengetahuan ini datang sekali lagi dengan namanya berteman. Jadi saya percaya terhadap kata-kata silaturahmi, memperbesar rezeki dan memperpanjang usia. Saya percaya, tapi silaturahmi kepada orang-orang yang tepat gitu loh. Ada silaturahmi kepada mohon maaf kayak tadi misalnya Anda bergaul dengan orang yang tukang minyak wangi, Anda kecipratan wangi. Anda bergaul dengan preman, Anda ikut jadi preman. Anda bergaul dengan para kiai, Anda dapat wisdomnya para kiai, no. Tapi para kiai yang ngomporin Anda ya terbakar juga kan gitu loh ya. Jadi hati-hati dekat dengan siapa, jadi dekat dengan orang bijaksana minimal kecipratan wisdomnya lah gitu. Nah ini sama. Jadi silaturahmi ini saya wawancara sama Mas Sandiaga Uno, Mas Rosan, Mas Dini, ternyata Pak Haritanu gitu, ternyata mereka juga dari bergaul lah mendapatkan banyak peluang. Makanya jadi pengetahuan itu dan peluang banyak didapat dengan silaturahmi. Jadi Anda masih miskin, ya jangan di rumah terus, problem nih. Padahal stay home. Stay home. Tapi ya Anda bergaul dong, tetap say hi, telepon, WA, bergaul lah dengan orang-orang yang Anda ingin, yang Anda tren. Jadi ingat, beda sekali yang namanya orang tidak bergaul dengan yang bergaul. Dan pergaulannya dengan siapa? Hati-hati loh. Steril kepada satu orang, ya Anda steril. Bergaul dengan orang yang beda pendapat juga boleh. Iya. Namanya tabayun kan gitu loh ya. Iya, oke. Baik, Pak Tung sampai di situ dulu ya, timpang pengetahuan. Banyak orang yang kemudian bertanya-tanya, saya mesti belajar apa gitu ya. Saya kan udah lulus S1, saya udah lulus S2, bahkan saya doktor nih. Terus nggak cukup itu semuanya gitu ya. Dan buat mereka yang tidak menempuh jenjang pendidikan tinggi, terus juga bertanya, aduh Pak Tung saya nggak sekolah tinggi, jadi kayaknya saya bisa apa begitu. Nanti kita tanyakan lebih jauh dari pengalamannya Bapak bergaul, network tadi, kemudian pengetahuan tentang apa ya yang selama ini Pak Tung dapatkan, dan lihat orang-orang itu sukses juga mereka belajar tentang apa. Kami jeda sesaat, Smart Listener, kami undang Anda untuk bertanya. Anda bertanya, Pak Tung menjawab. Kami jeda dan tetaplah bersama dengan kami. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin.
Listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih Anda tengah menyimak Smart Business Talk bersama dengan Pak Tung Desawaringin, mbahnya dahsyat ya. 3 pertanyaan paling berpengaruh dalam kehidupan kita. Bahkan tadi disampaikan oleh Pak Tung ada 4 begitu. Tapi sebenarnya kalau digeneralkan gitu ya, ini pertanyaan berkaitan dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita harus ucapkan gitu ya, dan apa yang harus menjadi action kita gitu ya di wilayah-wilayah itu. Nah, saya mau gali lebih dalam nih Smart Listener dan sambil menantikan pertanyaan dari Anda ya. Tadi kan Pak Tung mengatakan 2 perbedaan saja yang membedakan antara orang yang sukses dengan yang tidak. Ya, yang pertama adalah timpang pengetahuan dan juga timpang keberanian. Pertanyaannya soal pengetahuan nih Pak Tung gitu kan. Banyak yang merasa bahwa saya sudah menempuh pendidikan tertentu sampai dengan jenjang tertentu gitu. Rasanya sudah cukup dong gitu. Atau nggak menempuh pendidikan tinggi, jadi saya bisa apalah gitu. So, kita harus belajar atau menggali pengetahuan tentang apa sebenarnya Pak Tung untuk bisa sukses. Silakan Pak Tung. Jadi nomor satunya adalah pengetahuan tentang betapa mindset itu berpengaruh terhadap segalanya. Kayak tadi ya, misalnya ada saya punya saudara tidak sekolahan, jadi SMP aja ijazah beli, SMA enggak lulus gitu karena banting seputarnya gurunya matematika jadi dikeluarkan gitu. Jadi SMP aja ijazahnya beli, tapi bisa sukses, bisa kaya. Ketika saya tanya jawabannya sungguh menyudutkan saya gitu. Lah, kok kamu bisa kaya, saya enggak pada waktu itu gitu ya. Jadi jawabannya, Pak, lah kamu sekolahnya pintar sih. Loh, lah kok tanya? Loh, kamu sekolah mahasiswa teladan, juara lomba kartun ilmiah, juara cepat-cepat P4, piagamu banyak. Cari kerja ya gampang. Lah aku SMA aja enggak lulus. Lah kerja diterima jadi kuli, gaji 25.000. Bagaimana aku bisa hidup? Lah karena aku kepengen sukses. Nah, tadi toh. Makanya saya jadi ya sudah karena saya enggak ada yang terima pekerjaan, susah sekali ya aku mulai usaha sendiri. Kamu usaha sendiri sukses, orang kamu goblok katanya gitu sekolahnya. Goblok di sekolah beda dengan goblok di kehidupan. Contohnya gimana? Di sekolah, saya tidak boleh mempekerjakan orang lain untuk menjawab ujian saya. Untuk mengerjakan tugas saya. Tapi karena saya goblok, saya mempekerjakan orang lain dong. Nah, kamu enggak, karena kalau kamu pintar, makanya kamu pengen mengerjakan sendiri semua, makanya jadi karyawan. Tobat. Itu shock nabok, pong. Oh iya, sukses harus punya. Makanya hari ini karyawan saya banyak, partner saya banyak. Gara-gara satu kalimat itu. Jadi nomor 1 mindsetnya, Anda bukan urusan sekolah. Bahkan ada teman saya yang konglomerat, anaknya tidak pernah boleh lulus S2. Nanti sombong merasa paling pintar sedunia, padahal ilmunya di dunia kenyataan cetek gitu ya, diberitahu. Apalagi kalau lulusan dari, mohon maaf dia nyebut dari Harvard, dari gini, wah wis wangel merasa paling pintar sedunia. Terus paling pintar sedunia, suruh belajar sama orang yang di bawahnya tidak mau. Ya tidak selalu, tidak semua. Banyak orang yang lulusan Harvard ya tetap rendah hati. Tapi kembali lagi ya juga ada yang lulusan Harvard sukses. Itu Mas Nadiem juga sukses lulusan Harvard gitu ya. Tapi juga banyak yang lulusan Harvard ya baik-baik saja. Mari kita lihat gitu ya. Dengan lulusan yang SMA, lulusan SMP bisa kaya lulusan SMP SMA. Iya. Nomor 1 adalah Anda pengetahuan tentang mindset Anda. Bahwa apa yang Anda yakini ya benar untuk Anda. Keyakinan tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Yang ada yang mendukung Anda atau tidak mendukung Anda untuk jadi sukses. Jadi kalau Anda belum sukses, periksa dong keyakinan Anda. Yang kedua, ilmu apa yang sangat penting untuk menjadi sukses? Yaitu ilmu untuk mau meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk mencari peluang. Caranya bagaimana? Ada beberapa macam. Nih satu contohnya, cari orang-orang yang kaya di sekitar keliling Anda itu usahanya apa? Gitu loh ya. Terus tadi, supaya mereka mau istilahnya kerjasama dengan Anda, akan lebih cocok lagi. Jadi ilmu untuk mencari peluang itu ada banyak. Misalnya Anda melihat perbedaan harga. Di Tiongkok harganya sekian, di Indonesia sekian. Nah, itu melihat perbedaan harga. Jadi kok bisa? Ya karena Anda keluar. Jadi Anda tidak kutu-kupret bergaul hanya dengan diri Anda sendiri, teman-teman Anda sendiri. Jadi lingkungan Anda sendiri keluar. Jadi luangkan waktu untuk melihat dunia kan begitu ya. Waktu sampai ke Tiongkok berapa lama untuk mencari apa sih Pak Tung? Ya mencari, ini ada peluang apa, ada begini ya, menarik aja. Oke. Di sana solar cell di bagaimana, nah itu namanya. Jadi maukah Anda jadi punya ilmu untuk mencari peluang? Ilmu peluang tadi pelajarin orang-orang yang sukses, biografi orang sukses kan gitu ya. Terus kemudian berikutnya yang kedua cari perbedaan harga. Yang ketiga
cari apa yang di tempat Anda sudah rame, atau di tempat lain sudah rame, sukses luar biasa, tapi belum ada di tempat Anda, atau misalnya cari apa yang di Amerika rame, yang di Tiongkok rame, di Indonesia belum ada. Tapi kalau tidak ada yang di Tiongkok, ya terbaik cari yang di Singapura. Kalau tidak ada, ya cari di Jakarta. Tapi Surabaya belum ada. Surabaya ada. Jadi, itu luar biasa. Saya mau wawancara orang kaya duduk di sebelah saya, namanya Wasis. Dia bilang, Pak Tung, saya umur 30 tukang semen. Pak Tung, saya lulusan SMP aja tidak selesai. Gelar SD tok. Jadi tukang semen di Banjarmasin. Dia bilang, saya umur 30 tahun masih Banjarmasin. Saya umur 40 tahun ulang tahun, Pak SBY datang, Pangdam datang, Gubernur datang. Adaan dulu ya. Kenapa? Lah mendadak dia sukses luar biasa. Kok bisa? Karena itu tadi. Dia kan ke Banjarmasin, dia pulang ke Madiun. Dia cari apa yang ada di Jawa yang belum ada di Banjarmasin. Banjarmasin apa? Ya. Ekspor. Langsung dia bawa, terus kemudian dia titip-titipkan di warung, kemudian dia mempekerjakan orang lain, tidak usah pakai karyawan, tetapi orang-orang yang kelilingan kecap, kelilingan baterai, dititipin sama dia extra josnya, bawanya gampang yang di bubuan, terus dapat berapa ratus warung, kemudian dia ngelamar menjadi distributor Kalimantan, oke, terus kemudian dia bawa lagi di Madiun, apa yang ada yang enak, apa ya, di Jawa, saya pulang di Jawa, ada rokok, saya tidak menyarankan orang distributor rokok, karena saya tidak suka rokok, tapi ini kisah nyatanya, begitu ya. Iya. Artinya membaca peluang seperti itu, begitu ya Pak Tung ya. Jarum di Sumatera, di Kalimantan banyak semua. Ini rokok apa? Rokok cempoko, dia cobain, ini enak, bawa ke sana, boom, dia ngelamar, saya mau jadi distributor Anda, saya punya 2.000 warung, saya ini distributornya Extra Jos, boleh nggak saya distributor Anda? Tak bayar, berapa harganya segini? Kalau bayar cash berapa? Loh, ini kan modalnya begitu. Bayar cash, boom, jadi distributor rokok terbesar, cempoko. Tadinya adalah ini, jadi jurus mencari peluang ini, saya share begini, Anda mesti dapat inspirasi. Wow, jadi kalau ada yang ada satu namanya Pak MD Trif, itu kan dia pergi orang dari mana, Finland atau dari mana, mendarat di Thailand, minum, kok enak, Kratindeng, langsung dibawa ke Eropa dan seluruh dunia, dia 49%, yang punya Kratindeng 51%, tapi dia yang memarketingkan di sana, jadi sekarang orang paling kaya sak negara. Oke, jadi jurus melihat peluang ya. Tapi Pak Tung, gini, kadang-kadang kita suka bukan denial sih, ya cari pembenaran kan situasinya begini, kan begitu, kan begini gitu ya. Itu balik lagi ke soal mindset ya. Kalau melihat banyak kemungkinan ada peluang, tapi itu ujung di belakang selalu ada kata tapi ini nggak ada modal, tapi gimana ya caranya, tapi gitu. Si Wasis juga nggak pakai modal, waktu itu dia pakai 300.000 atau 500.000 only gitu ya untuk start awalnya. Tapi satu lagi bahwa jadi perhatikan apa yang Anda katakan tapi ada orang yang dalam kondisi seperti itu dan sukses. Misalnya, tapi aku cuma lulusan SMA. Ada nggak lulusan SMA yang kaya? Tapi karena aku sudah doktor, masa aku doktor, profesor harus usaha. Ada loh profesor doktor yang usaha dan sukses. Tapi aku wanita, suamiku tidak menyetujui. Ada nggak yang wanita yang awalnya suaminya tidak menyetujui malah akhirnya jadi mendukung suaminya? Pertanyaan lagi. Tapi saya cuma lulusan SD. Ada nggak lulusan SD dan sukses? Ada. Sekarang malah gelar makin lama makin tidak penting. Iya. Saya itu lagi membahas tentang homeschooling ya. Homeschooling kita mau membuat lah TDW homeschooling gitu. Jadi sedemikian sehingga jadi sekarang kan sudah mulai boleh Mas Nadiem boleh memberikan jadi kita pelajaran apapun. Bayangin di sekolah kita tidak ajarin hal-hal yang penting. Terlalu banyak hal yang tidak penting yang dipaksa untuk siswanya belajar. Menurut saya tadi ilmu mencari peluang tadi penting sekali. Nah kalau ada 4 ilmu lagi ya tadi mindsetnya mindset yang benar tadi ya. Kemudian yang kedua ilmu mencari peluang ya. Kemudian yang kedua ilmu mencari peluang. Yang kedua kalau Anda mau sukses dalam bisnis itu Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadding In.
Malaysia dan juga sahabat yang bergabung, selamat pagi untuk Anda yang ada di Makassar dan juga Manado. Selamat pagi untuk Anda yang di Balikpapan dan juga Banjarmasin. Selamat pagi buat Anda yang ada di Palembang, Pekanbaru dan juga Medan ya. Kemudian saya beralih ke Surabaya, Yogyakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor dan juga kota-kota di sekitarnya. Selamat pagi untuk Anda semuanya yang juga sedang menyaksikan kami di YouTube di kanal Smart FM dan juga melalui Facebook. Dan Anda yang mendengarkan kami melalui streaming di www.radiosmartfm.com. Kita ke pertanyaan dulu ya Pak Tung ya. Ada pertanyaan dari Imam di Depok, seorang sales engineer ya. Saya sedang ditawarkan untuk memilih gaji sesuai target yang saya tetapkan sendiri. Nah ini menarik nih Pak Tung ya. Namun resikonya jika saya tidak capai target yang saya tetapkan maka saya harus resign ya. Sedangkan pendapatan saya hanya dari kantor. Apa saran dari Pak Tung? Nah, pengen sih ya gajinya saya tinggiin gitu. Tapi kalau saya nggak capai ya saya jangan dikeluarin dong gitu. Tapi di sini ketentuannya beda. Boleh tentukan gajinya gitu. Tapi kalau nggak capai target, go out. Nah, apa saran dari Pak Tung? Itu keren sekali loh, maksudnya keren sekali ya. Pimpinannya perusahaan itu memancing Anda mempunyai satu yang namanya jiwa entrepreneur. Dari dulu saya pada waktu kerja di BCA, saya berkali-kali pada waktu ngadep ke HRD dimarahin. Sudah, jangan berpikiran kotor lagi, minta enggak gajian ya, minta komisi aja. Enggak ada di sini pakai model komisi. Ya, jadi saran saya kalau misalnya Anda istilahnya termasuk kategori yang boleh dikata takut dan tidak pede bahwa Anda bisa mencapai penjualan, ya Anda kasih satu yang namanya target tidak terlalu tinggi kan gitu toh. Gajinya juga tidak terlalu tinggi. Kenapa tidak Anda negosiasikan ini? Makanya prinsip salah satu menangkap peluang itu kan ini ada peluang, Anda bisa mendapatkan gaji tinggi toh. Jadi belajar satu yang namanya prinsip berpikir, prinsip mengambil keputusan dan prinsip negosiasi. Jadi kalau Anda belajar prinsip berpikir, kalau saya ngajar di buku saya Life Revolution atau seminar saya Life Revolution, itu berpikir itu ada otak mamalia sama otak modern. Kalau otak mamalia cuma ya atau tidak toh, targetnya atau enggak. Kenapa enggak Anda negosiasi? Pak, gini Pak, saya mempunyai satu yang namanya progresif. Kalau saya mencapai sekian, saya gajinya sekian aja. Kalau mencapai sekian, gaji saya sekian. Kalau mencapai sekian, gaji saya sekian. Jadi bukan hanya yang tidak mencapai dikeluarkan, tapi masih ada step ke bawah yang bisa membuat Anda selamat, kan begitu loh. Nah ini negosiasi silakan Anda cari waktu yang tepat, timing, tempat, sama teknik ngomongnya. Pak sekali Pak sendiri, saya punya ambisi yang besar. Tentu saja kalau saya jualan besar, itu akan menguntungkan untuk perusahaan. Tapi kalau ternyata tidak mencapai, padahal saya sudah mencapai tinggi, saya dikeluarkan kan juga nggak enak. Sudah mencapai lebih, makanya ada jalan tengah Pak. Jalan tengahnya Pak, ini targetnya ada 5 Pak. Ini double S, gaji saya sekian aja kalau saya mencapai gini, selamat tetap nggak dikeluarin. Yang kedua S Pak, targetnya sekian, gaji saya sekian. Kemudian M Pak, no, ya sekian. Kemudian L Pak sekian, double L sekian Pak gajinya. Jadi ini kan kalau saya gajinya menentukan omset kecil, nanti begitu saya mencapai ya sudah, saya nggak mau lebih karena apa? Ya gajinya tetap kok. Cara cari aman. Tapi saya orang yang semangat Pak, saya orang yang progresif. Jadi saya tetap ada double L-nya. Jadi gini Pak, jadi saya tetap usahain double L, semangat. Tapi kalau luput M ya tetap digaji Pak. Ya, mosok terus gini gitu ya. Sedangkan kalau dikeluarkan tidak dikeluarkan itu hak Bapak bebas. Mencapai target dikeluarkan pun juga tetap boleh kok. Langsung itu diplomatis. Karena yang namanya perusahaan itu tetap dua belah pihak. Seperti orang perkawinan, satu sudah tidak mau ya tidak bisa loh Pak. Kan itu ya, benar kan? Sudah tidak bisa. Jadi alangkah indahnya saya tetap begini, mencapai target pun mau dikeluarkan juga boleh. Jadi intinya saya menguntungkan nggak untuk perusahaan, gitu aja. Jadi lebih seru gitu. Semoga bermanfaat. Siap. Baik. Ada akun kantor cabang Surabaya Karimun Jawa. Pak Tung, kalau pinjam KTA buat trading saham harian recommended nggak sih? Ini juga pertanyaan yang hampir serupa dengan pertanyaan Pak Randy Alfonsius Manulang soal pinjam KTA untuk trading saham. Tampang wajahnya itu sebagai sebuah jawaban tuh. Jadi kreditnya itu bayarnya sudah pasti, terus hasilnya belum tentu pasti. No, ya kan, wes jangan ngeyel tenan ini, terus itu ya.
Ini ngeyelen ya. Enggak, wajah sampai metal-metalnya. Oke. Baik, Pak David Udaya. Pak Tung, menurut versi Bapak, berapa jumlah minimal kekayaan bersih net worth ya untuk dianggap sebagai orang kaya atau super kaya di Indonesia? Yang namanya jadi orang kaya itu menurut majalah Forbes adalah punya $1 juta. Punya penghasilan $1 juta di setiap tahunnya minimal, itu Anda termasuk kaya gitu ya. Terus kemudian kalau di Indonesia sebetulnya patokannya misalnya Anda kalau di BCA begitu ya, Anda prioritas itu di atas 500 juta. Tapi kalau Anda mau soliter, tabungan Anda di atas 5 miliar kan begitu ya. Iya. Sebenarnya atau utang Anda di atas 20 miliar. Ya. Utang dianggap super kaya, no ya itulah itu. Jadi itu patokan-patokan singkat. Kalau dari saya pribadi, yang namanya kaya, apabila besok Anda berhenti bekerja tanpa harus menjual aset Anda bisa mempertahankan gaya hidup Anda punya tidak dijual jadi sepeda mini gara-gara untuk membiayai gaya hidup Anda. Sampai Anda mati, Anda tidak usah jualan aset, Anda punya cash flow yang bisa membiayai gaya hidup Anda kaya. Lupa kalau super kaya gimana definisinya dari Pak Tung? Apabila Anda dalam satu kondisi tidak harus menjual aset Anda, jadi dari pasif income Anda, ternak duit Anda dari bisnis yang jalan tanpa Anda, dari properti yang Anda sewa-sewakan, dari deposito Anda, dari saham Anda, dividennya saja, tanpa harus jual sahamnya, cukup membiayai gaya hidup yang Anda inginkan. Itu Anda super kaya. Oke, baik. Patung, pertanyaannya dari Pak Lukas yang bergabung bersama dengan kita dari Medan. Dari pengalamannya Pak Tung, gimana caranya cari partner ya yang bisa seia sekata gitu ya dalam berbisnis? Begini. Silakan Pak. Beberapa hari ini saya sama partner-partner saya masih terus diskusi, tapi karena saya percaya terhadap satu kata bahwa kita harus komunikasi. Jadi partner itu yang saya suka itu adalah tentu saja yang bisa dipercaya. Nah, untuk bisa dipercaya itu wajib memberikan laporan keuangan. Nah, kalau sudah tidak memberikan laporan keuangan, sudah ngilang, sudah utang bank tanpa persetujuan saya, wis tobat. Nah, tapi kembali lagi makin lama saya makin pinter. Jadi kalau misalnya saham saya cuma 20%, ternyata utang bank, kalau saya bukan komisaris, bukan direktur, saya tidak perlu tanda tangan saya. Saya baru tahu setelah partner saya tahu-tahu utang bank. Ratusan miliar, properti saya dijaminkan, tobat. Kalau misalnya 100 miliar, saya berarti masih punya 20 miliar di situ kalau 20%. Tahu-tahu diutangkan bank 125 miliar, wah tobat. Ya karena saya bukan komisaris, next saya mulai tambah pinter kalau jadi komisaris. Tapi tahukah Anda, kalau Anda komisaris tidak diperjanjikan di depan, mereka 51% boleh ganti komisaris. Utang bank saya nggak tanda tangan, saya diganti dengan damainya utang. Lah utang saya ikut nanggung nggak? Jadi ikut nanggung. Nah, padahal saya nggak setuju. Terus? Nah, ya itu, sekarang mulai pinter lagi. Misalnya saya saham cuma 20%, mau dikeroyok banyak pun, saya bilang mengganti komisaris, utang bank di atas 100 juta, 90% pemegang saham harus menyetujui. Dan itu tulis di akte pendirian. Lama-lama pinter saudara-saudara. Dan saya tidak ikut menanggung hutang gitu. Kalau enggak ya enggak tanda tangan kapokmu kapan sampai kapan. Iya. Ini adalah jadi tadi pertanyaannya supaya apa? Ya seia sekata gitu ya di dalam berbisnis. Nah, cari partner memang biasanya kita pacaran dulu, bergaul dulu. Satu bisnis dulu cocok baru ya nanti 2-3 bisnis baru digedein gitu ya. Kalau satu aja sudah ketahuan sana mau menangnya sendiri, tidak berpikiran jangka panjang. Tidak berpikiran jangka panjang. Ya enggak apa-apa. Nah, itu. Jadi ya itu pokoknya kuncinya keuangan bisa enggak diminta laporan keuangannya bisa enggak Kalau enggak, saya kan kerjasama banyak Pernah satu hari dengan punya saham di radio, laporan keuangan enggak keluar terus ya. Tapi ketika antena rusak minta urunan, saya bilang enggak bisa laporan keuangannya dulu, enak aja. Nah, tapi dalam hal ini jadi bisa dipercaya, laporan keuangannya jalan, terus kemudian orang-orangnya ini menunjukkan istilahnya jadi mau kerja, sama-sama mau kerja keras gitu ya. Terus berikutnya orangnya inisiatif minta tanggung jawab lebih dan orangnya tangguh cetak gol. Nah tahunya bagaimana caranya milih? Ya biasanya pacaran dulu tuh. Kalau Anda mau milih pasangan itu pacaran dulu tuh. Kalau marah gimana ini? Sama orang tuanya gimana? Sama orang yang lebih bawah bagaimana sikapnya? Anda kan pengen tahu prinsip-prinsipnya dia seperti apa.
Oke, Pak Tung, ditahan dulu, ini ada pertanyaan yang menarik ya dari Pak Andrew yang bergabung bersama kita dari Manado. Pak Tung, ada nggak pengaruh bisnis gitu ya, kesuksesan bisnis terhadap keharmonisan keluarga, dan sebaliknya keharmonisan keluarga membuat bisnisnya Pak Tung ini makin moncer katanya. Kita bahas nanti di sesi berikutnya ya. Tahan dulu. Mau jawab pasti langsung ya. Oke Pak Andrew, sabar sebentar ya. Kami jeda untuk satu sesi yang terakhir dan masih ada kesempatan buat Anda yang lain yang mau bertanya. Karena momen pagi ini nih kita mau ajak Anda berikan stimulus supaya ayo banyak nanya gitu ya. Mumpung ada waktu dan tersedia ruang untuk Anda bertanya langsung kepada Pak Tung. Kami jeda sesaat. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Semua listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih buat Anda yang menyimak kami sampai dengan saat ini ya dalam Smart Business Talk. Seri-seri yang lain atau topik-topik yang lain yang tidak kalah seru bersama dengan Pak Tung itu ada loh ya di YouTube di kanal Smart FM. So Anda bisa ulang kembali, nonton kembali obrolan seru bersama dengan Pak Tung ya. Pagi hari ini kami membahas mengenai 3 pertanyaan paling berpengaruh. Dan pertanyaan-pertanyaan dari Anda tadi sudah kami coba tanyakan. Hanya kemudian dari pertanyaan yang tadi disampaikan atau yang kita bahas, apa sih yang membedakan orang sukses sama enggak gitu ya. Yang pertama adalah timpang pengetahuan dan timpang keberanian. Nah, di soal timpang pengetahuan saya bertanya tadi gitu kan, apa sih sebenarnya yang harus dipelajari gitu ya. Karena ada orang yang jenjang pendidikannya sampai ke S3 gitu ya, S4 malahan gitu. Tapi ada yang SMP aja nggak lulus. Jadi kemudian supaya sukses, pertanyaan apa yang harus digali? Nah, tadi di part yang sebelumnya sudah kami bahas. Kini ada pertanyaan dari Pak Andrew yang menarik nih, Smart Listener ya. Apakah Pak Tung ya, dari pengalamannya Pak Tung sendiri, ada pengaruhnya ya bisnis yang sukses itu terhadap keharmonisan keluarga, dan sebaliknya keharmonisan keluarga memberikan sumbangan positif katanya ya terhadap bisnis yang Pak Tung bangun? Silakan Pak Tung. Ya, jadi kalau di dalam keluarga Anda berantem melulu, terus kemudian bisnis Anda gimana? Orang mikirin rumah, diributin A, B, C, D, E, F, G. Jadi kalau saya hari ini lumayan, belum jadi orang paling kaya, tapi pembayar pajak terbesar lumayan gitu ya. Yang taat pajak gitu ya Pak Tung ya? Ya, pembayar pajak terbaik, mungkin bukan terbesar ya, tapi terbaik lah. Yang paling rutin, paling begini terbaik di Banten, 11 juta orang. Tahun 2020 kemarin dapat penghargaan. Ya. Nah, tapi tentu saja itu karena salah satu dukungan dari pasangan hidup saya. Di pasangan hidup saya jadi beda sekali. Ya, Pak Tung, kalau saya tidak mendapatkan pasangan hidup yang seperti pasangan hidup Pak Tung, bagaimana? Ya pasanganmu, tanggung jawab, enak aja. Anda tidak bisa mendapat pasangan hidup yang tepat 100%. Orang Anda sendiri bukan orang yang tepat 100%. Anda apa orang yang sempurna? Alah, ayo tes cermin. Nah. Yang meningkatkan diri, jangan berusaha mengubah pasangan hidup, ubah diri Anda dulu, tingkatkan diri, cara komunikasinya sedemikian sehingga pasangan hidupnya mendukung dan menyelaraskan terhadap diri Anda. Jadi ini penting sekali. Jadi tentu saja, ada yang bilang, Pak kalau bisnisnya sukses, apa keluarganya makin harmonis? Kalau Anda punya mindset yang benar. Kalau mindsetnya tidak benar, bisnis sukses malah kebanyakan drama. Ya cari istri kedua, ketiga, keempat, loh itu kanan kiri, ya cari perkara aja sendiri kan begitu loh ya. Hidup itu ya keputusan Anda kok. Keputusan Anda seperti apa gitu loh ya. Yeah. Jadi kebanyakan drama, mungkin nggak orang yang istilahnya keluarganya berantakan dan sukses, mungkin. Tapi yang jelas apa itu yang dia inginkan. Kalau boleh milih sekarang saya tanya dari hati kecil Anda. Jadi kalau pertanyaan, ada nggak orang yang bisnisnya sukses dan keluarganya berantakan? Ada. Tapi apakah dengan demikian terus kemudian kita tidak boleh sukses dengan keluarga yang harmonis? Ya, kita tetap boleh toh. Jadi hidup penuh pilihan. Jadi kayak kemarin saya ngobrol dengan anak saya bahwa anak saya punya kesimpulan bahwa Tuhan itu menginginkan kita prosper di all things. Prosper di banyak hal dalam kehidupan. Nah, kenapa Anda prosper hanya satu doang? Hanya soal materi, kesehatan. Kemudian bermanfaat untuk orang banyak. Ini ada yang nanya, Pak Tung, saya malu nih pagi-pagi saya masih rebahan nih Pak Tung, sudah pakai jas, terus kemudian apa sih yang membuat Bapak yang usianya sudah senior, bisnisnya banyak, duitnya banyak, masih mau sharing? Nah ini tadi, pada waktu kemarin saya kena COVID, kan saya nanya, kalau saya sembuh itu Tuhan menginginkan saya apa sih?
mau kaya sendiri. Bayangkan Anda tercerahkan, tinggal di gunung Anda tercerahkan, dapat saya caranya bahagia begini, terus Anda bahagia sendirian. Sungguh gitu loh, tidak ada manfaatnya untuk kehidupan, untuk alam semesta. Jadi bahkan saya itu kepada teman-teman, kalau Anda sukses, share-lah ilmu kesuksesan. Kemarin kan Pak Tan Wijaya, Presiden Direktur dari IBM, termuda sepanjang sejarah, umur 38 tahun sudah jadi Presiden Direktur, ikut semua seminar saya, ikut Train for Firework Trainer. Jadi Pak Tan sharing dong, bagaimana Anda jadi Presiden Direktur IBM termuda sepanjang sejarah IBM, 38 tahun sudah, sharing dong. Pasti banyak orang yang mau belajar, banyak orang yang mau mendengarkan. Betul toh? Kemudian, oh iya Pak Tung, saya kemarin, thank you Pak Tung, saya belajar di Property Risk Revolution-nya Pak Tung, begitu lulus, dalam 6 bulan saya praktek, saya dapat 10 miliar lebih Pak Tung. Properti tidak pakai duit, pada waktu beli dapat duit, dalam kondisi pandemi Pak Tung. Beli properti tidak pakai duit, pada waktu beli malah dapat duit, terus kemudian setiap bulannya malah surplus Pak Tung. Jadi luar biasa jurusnya Pak Tung. Jadi Pak Tan Wijaya, Presiden Direktur IBM. Kalau saya ngomong begini kan ada toh, tinggal dikonfirmasi toh, namanya ada, jabatannya ada. Kemarin ikut Train for Firework Trainer. Ketika ikut Train for Firework Trainer, ya saya sharing. Jadi Anda itu kalau banyak hal, ada cerita kisah Anda sukses, begitu banyaknya orang mau belajar. Sungguh sayang kalau Anda tidak, 1, sharing, 2, nulis buku, 3, Anda ajarkan kepada orang lain. Nah, kan gitu toh. Jadi langsung kemarin WA kepada saya WA-nya saya baru saja buat IG live. jadi di IG-nya dia cerita, Pak Tung, setelah ikut saya terinspirasi untuk sharing apa-apa yang saya tahu. Dia pengetahuannya luar biasa, bisa jadi Presiden Direktur IBM umur 38. Sekarang Pak Tung, saya dipromosi Pak Tung untuk jadi untuk Asia Pasifik, Pak, nangani 70 negara. Saya bilang wow, orang Indonesia nangani 70 negara ya. Jadi menurut saya ya kita layak belajar. Begitu dia belajar sama saya ngasih ini, saya bilang nggak bisa, kamu harus ngajar. Saya tanggap, kalau rekrut karyawan gimana, mempromosi gimana, ini gimana, langsung mengeluarkan gimana ya langsung saya tanggap, suruh dia, saya suruh ngajar di Business Revolution saya, karena dia Presiden Direktur IBM ya tidak tanggung-tanggung. Nah, yang luar biasa. Yes, silakan ada pertanyaan yang lain. Oke, baik, Pak Tung. Nah, ini dia pertanyaan yang menarik ya, dari Pak Syamsul ya. Pak Tung, pernah nggak sih ketika berpartner, katanya begitu ya, terus kemudian sadar ternyata partner bisnisnya ini nggak sejalan, bahkan kemudian mengkhianati. Apa yang Pak Tung lakukan katanya? Putus hubungan, terus kemudian tidak berkawan lagi, atau Pak Tung melipir pelan-pelan? Nah, coba. Silakan Pak Tung. Dan tetap berteman. Dan bukan sekali orang, saya banyak sekali. Saya ini kan sudah nutup perusahaan, geledain perusahaan 26. Kemarin ada satu orang yang punya bimbingan belajar kan, baru bukan kolab, habis semua diambil orang lain, jadi dia tidak punya saham karena ada masalah pribadinya dia. Kemarin malam baru ngobrol dengan saya. Saya bilang, tenang Pak, kan baru 1, menurut saya 26. Saya 26 biji perusahaan saya, jadi artinya saya, tapi saya masih punya 31. Termasuk The Daily Post Laundromat yang kemarin kita baru buka cabang ke-131 di Bali, cabang ke-43 di era pandemi. Di era pandemi kita buka 43 cabang. Jadi dan itu yang cabang ketiga dari satu orang yang partneran dengan saya. Orang itu di Bandung, buka lumayan, terus buka lagi Tangerang, oke, sekarang buka di Bali. Kenapa kalau dia mau buka 1, 2, 3 tentu saja menguntungkan. Kalau satu tidak menguntungkan, jadi dia tidak mau buka lagi. Pak Krisna sama Ibu Tania itu dari Bandung, karena kakaknya dia di Bali. Kakaknya di Bali, survei bagus ya kita geber. Jadi kalau ditanya lagi, balik lagi, ya tadi pertanyaannya apa? Oke. Kalau punya partner bisnis mengkhianati dan sebagainya, ini Pak Tung benar-benar putus hubungan, nggak mau lagi gitu ya berbisnis, atau apa begitu Pak Tung? Silakan. Tadi langsung ya wes selesai, kamu beli atau saya beli gitu ya. Jadi kalau saya nggak mau beli ya sudah belinan, harga berapa ya saya merem-merem kan gitu ya. Jadi terus kemudian kalau saya minat ya saya beli, kalau kamu menentukan harga, saya memutuskan kamu beli atau saya yang beli. Tapi kalau saya menentukan harga, kamu yang memutuskan kamu beli atau saya yang beli, itu fair enough. Tapi kalau enggak, kita mau negosiasi, boleh enggak? Boleh Pak, saya tak tawar sekian, boleh silahkan. Tapi dalam hal ini saya tetap berteman biasanya.
teman, ya lebih baik berteman daripada bisnis jadi malah bermasalah, ya jadi tetap teman aja, ya sudah, bisnisnya stop. Oke. Kita nggak cocok berbisnis, kita cocoknya berteman begitu ya Pak Tung. Nah, oke. Baik, Pak Tung, seni bertanya tentu ada bertanya itu ada seninya gitu ya. Nah, tadi dari banyak pertanyaan-pertanyaan ini, kalau menurut Pak Tung supaya kita punya keberanian, karena tadi salah satunya adalah timpang pengetahuan, nah ini untuk menutup perbincangan kita pagi hari ini, supaya kita punya keberanian bertanya, memulai dan sebagainya. Apa resep dari Pak Tung? Kalau dari saya pribadi punya prinsip nih, orang takut bertanya itu kan takut malu tuh. Saya punya mindset seperti ini, lebih baik saya malu dalam waktu 3 menit daripada saya memalukan seumur hidup karena tidak berani bertanya. Itu prinsip yang saya pegang sejak zaman saya belajar. Nah, kemudian saya punya cara membuat saya tidak malu. Caranya gimana? Ubah gerak. Jadi kalau supaya Anda takut jadi berani, ubah gerak Anda, ubah fokus Anda. Jadi, dan nanti kalau Anda fokus kayak saya tadi, saya dapat jurus, membebaskan tanah seperti ini. Saya ikutin pada waktu di Surabaya, jalannya lagi mau tembus begini, kemudian di sini 12 juta, di sini baru 3 jutaan, nah saya bisa dapat tanah yang 1 jutaan juga, nah sini 12 juta, begitu dibuka ya langsung kekayaan kita meningkat. Ketika belajar tanya tadi kepada orang-orang yang sukses, ternyata saya mendapatkan kenikmatan, kalau gitu nanya lagi aja. Dan kadang orang, sekarang saya tanya, loh Pak Tung itu bukannya yang ngajar kok malah nanya saya, ya boleh nanti Bapak mau nanya saya balik, boleh, tapi kan Bapak punya kelebihan. Ketika saya pergi ke sama Rolls Royce Club, orang-orang yang punya Rolls Royce, saya kan juga itu jadi Rolls Royce Club. Itu kalau Anda ikut Lamborghini Club, bayarnya setahun 25 juta. Kalau bayar Aston Martin Club, Ferrari Club 25 juta. Kalau Rolls Royce Club itu 50 juta Anda sebagai klubnya. Terus kemudian ketika kita atur bareng, nah dari situ, saya tanya banyak, Pak, boleh tahu Pak, dari biasa-biasa jadi kaya kapan? Ya. Tahun 97, 98. Loh kok hebat amat gitu loh ya. 97, 98 itu yang dari biasa jadi kaya itu ternyata 3 orang di Rolls Royce Club. Oke. Kok bisa? Oh, peluangnya di situ. Oh. Jadi setiap jadi bumi gonjang-ganjing seperti ini terjadi banyak peluang. Waduh, tidak terasa jam 8. Kita lihat-lihatan jam ya. Pak Tung, kita closing ya, sehat-sehat, energi pagi hari ini begitu menyebar dan terasa banget. Bapak Ibu, sahabat yang bergabung, smart listener semuanya, sukses untuk Anda, jaga prokes ya, kita waspada untuk yang gelombang ketiga ya, supaya ekonomi bisnis bisa terus berputar. Kami pamit, saya Ulan Berlija. Dan Tung Desem Waringin. Salam dahsyat. Ya. That was Smart Business Talk with Tung Desem Waringin. Brought to you by Smart FM Network.